pun itu dhab ya Rasulullah. Nabi tak makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengandung makna dhab halal. Seandainya Nabi menyuruh makanlah, berarti hadis qauli, makanlah. Seandainya Nabi ikut memakan, hadis fi'li, perbuatan. Nabi diam, hadis takriri. Daging biawak. Daging biawak. Nabi tidak mau makan. Ketika ditanya, ini dhab beda dengan biawak ya. Walaupun agak mirip bentuknya, tapi tidak sama itu. Padahal karena haram, astagfirullah. Tapi makan riba, ini keblinger orang ini. Riba itu yang menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya, berjumpa lagi dengan kami, channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memakan biawak ya. Kita mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari sering mendengar memakan biawak itu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya, seperti saya sendiri dulu waktu belajar, waktu sekolah di pesantren itu, teman-teman ada yang mengatakan biawak itu halal, bahkan sempat ada yang memakannya pada waktu itu. Tapi sebenarnya bagaimana hukum biawak ini, halal atau haram? Untuk tidak berlama-lama, langsung kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan pada kesempatan video kali ini. Untuk yang pertama akan kita dengarkan yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau tentang hukum memakan biawak, halal atau haram? Mari sama-sama kita simak. Sebelumnya, jika pertanyaan saya kurang berkenan, adik kandung saya sekarang di pesantren di Dumai. Dia beserta santri pernah cerita bahwasanya pernah diberi makan rendang daging biawak. Apa hukum makan biawak, Pak Ustaz? Hukum makan biawak. Jadi biawak juga itu haram. Biawak yang tak haram. Biawak haram. Biawak haram kenapa? Karena dia binatang buas. Karena binatang buas. Haram. Jadi ada yang haram disebutkan dalam Quran. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu, binatang tertanduk, binatang terjepit, binatang tertusuk, binatang yang wa ma akalas sabu'u, yang dimakan. Ada kijang diterkam oleh singa, belum sempat dipotong mati, maka disembelih. Atau binatang kambing tertabrak mati. Datang orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Ustaz, ya ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz, ya boleh kami sembelih Pak Ustaz? Sembelih katanya, sembelih sebelum mati. Udah disembelihnya tutup. Baru saya terpikir, kambing siapa? Awak pun terikut dengan suasana. Lupa bertanya kambing siapa. Jelas dulu. Adapun biawak ini masuk dalam binatang buas, bertaring dan makanannya bangkai. Kenapa biawak di Arab tuh boleh? Itu bukan biawak, itu namanya bob. Oh, dob. Kalau mau menengok gambar dob, buka HP. Dah, habis dob. Itu buka Google. Bukan biawak ya. Dah buka Google, tulis itu 2 huruf, bob. Bot, ba. Habis itu enter. Itu dia gambar dob. HP yang belum bisa tulis Arab belum masuk Islam. Nampak dob? Itu dia gambar dob. Itu dia dob. Namanya dob. Ini halal tapi bukan biawak. Ini dob namanya. Hadisnya sahih. Sahabat dob. Makanannya lumut. Oh, makanannya lumut dob ini kalau dipotong maghrib dipotong, subuh besok baru mati. Wah, manjat dia gini. Di Kairo ada pasarnya. Kawan-kawan saya membeli dob tuh, dibeli, dipotong, disup, masak sup. Setelah dimasak, nanti minyaknya naik ke atas. Minyaknya itu disendok, masukkan ke botol.
dijual obat kuat. Betul. Saya tidak pernah jual. Nah, itulah minyak bob, kadal Mesir kata orang. Kadal. Ada pasarnya, pasar bob. Nah, itu boleh. Mana dalilnya? Nabi diundang. Sampai di situ sahabat memasak bob. Ketika Nabi mau mencubit daging itu, apa kata sahabat? Innahu la dhabbun, itu dhab ya Rasulullah. Nabi tak makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengandung makna dhab halal. Seandainya Nabi menyuruh makanlah, berarti hadis qauli, makanlah. Seandainya Nabi ikut memakan, hadis fi'li, perbuatan. Nabi diam, hadis takriri. Tak menyuruh, tak melarang, tapi diam menunjukkan dhab itu halal, boleh dimakan. Kenapa Nabi tak ikut makan? Karena tak biasa di kampung dia. Jadi ada suatu makanan yang kita tak terbiasa makannya, menengok tu geli kita. Termasuk dhab nih. Saya andai ada orang mengasih gulai dhab, enggak lah. Kecuali dia ngasih tahu sesudah kita makan. Sudah kenyang, itu biawak tadi Pak Ustaz. Aduh. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai biawak. Ya, bahwasanya beliau menjelaskan tadi biawak itu haram ya. Yang dimaksud dalam hadis yang mirip biawak itu sebenarnya bukan biawak, tapi dhab ya. Dhab itu makanannya enggak seperti biawak ya. Dhab itu makanannya rumput dan lumut ya, tadi dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun biawak ini makanannya ya bangkai-bangkai ayam, burung, semua yang yang nampak dia dimakannya. Manusia pun mau dimakannya kalau sudah mati. Oleh karena itu berbeda sama dhab ya. Biawak sama dhab itu berbeda. Yang halal itu dhab, tapi kalau biawak itu haram. Itu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Baik, untuk selanjutnya ya kita dengarkan penjelasan dari Habib Hasan, bagaimana penjelasan beliau tentang memakan biawak atau dhab ya. Kita dengarkan penjelasan dari beliau. Kalau biawak itu ad-dhab, Nabi pernah diberi ad-dhab, diberi makan daging biawak. Daging biawak. Nabi tidak mau makan. Ketika ditanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, tidak. Tapi binatang ini enggak ada di daerah saya. Oh iya. Maka nafsu saya kok enggan memakannya. Tapi ada yang mengatakan ad-dhab yang dimaksud Nabi itu, biawak yang dimaksud Nabi itu enggak sama dengan biawak kita. Beda enggak sama. Tidak sama dengan biawak yang ada di daerah kita. Namanya sama, tapi jenis binatangnya berbeda. Oke, berarti berbeda ya. Ini yang sampai ke kita ya. Kalau biawak yang dimasukkan ad-dhab itu, maka itu halal. Tapi apakah ad-dhab itu biawak yang ada di daerah kita itu? Apa hanya namanya sama tapi jenisnya berbeda? Maka perlu ditanya lagi. Kalau memang itu yang dimasukkan Nabi, maka itu halal. Cuma Nabi nggak mau makan. Iya. Kalau berbeda, maka perlu diteliti dan dilihat lagi. Apakah ada unsur-unsur yang membuat binatang itu haram. Taib. Dari hadis ini, sebagai pelajaran bagi kita, bahwa Nabi SAW nggak makan sembarangan, walaupun itu boleh. Iya. Walaupun halal. Walaupun halal tidak makan sembarangan. Makanannya. Sehingga makanan yang tidak ada di daerahnya, dia nggak makan. Lain dengan sebagian dari kita. Kita makan apa aja. Yang penting boleh itu kita makan. Perlu kita lihat apakah itu baik apa enggak, menurut kesehatan, menurut bagaimana itu pengaruhnya dengan kepribadian kita. Karena makanan itu ada pengaruhnya ya dengan kepribadian seseorang.
Oke, itu tadi ya penjelasan dari Habib Hasan mengenai memakan biawak ya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya biawak sama zob itu berbeda ya. Tapi dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW yang bersama sahabat ditawari makan itu ternyata zob ya, bukan biawak ya, menurut penjelasan dari Habib Hasan. Kenapa Rasulullah SAW tidak memakannya? Karena hewan tersebut tidak ada di kampungnya atau berada di tempat kita tinggal. Jadi tidak terbiasa memakan yang demikian. Dan juga beliau menjelaskan bahwasanya itu sebagai pelajaran bagi kita, bahwasanya jangan kita memakan sembarangan ya. Makan kita harus dijaga karena makanan kita akan berpengaruh kepada perilaku dan sikap kita. Itu penjelasan dari Habib Hasan ya. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana beliau menjelaskan tentang biawak sama zob. Oke, sama-sama kita dengarkan. Tentang makanan. Dob. Saya sering contohkan ini. Dob beda dengan biawak ya. Walaupun agak mirip bentuknya, tapi tidak sama itu. Ya. Dob. Khalid bin Walid, panglima perang. Khalid bin Walid. Dalam satu ketika mendapati dob. Dia dapatkan, kemudian dimasak, dibakar, dihidangkan pada Nabi SAW. Dengan Nabi. Ketika duduk bersama Nabi SAW, Allahu Akbar. Ditawarkan kepada Nabi, Nabi tidak memakannya. Tapi lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Ketika Nabi tidak memakannya, Khalid mencoba untuk meraihnya. Kemudian beliau dekatkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak memberikan reaksi. Melarang tidak, mengiyakan juga tidak. Sampai kemudian beliau makan. Makan dengan nikmatnya. Masya Allah. Selama makan itu Nabi tidak pernah melarangnya. Padahal kalau itu tidak pernah dibenarkan oleh syariat, tidak diharamkan oleh Nabi SAW, tidak diharamkan oleh Al-Quran, maka teman-teman berlaku kebolehannya. Tapi kalau turun keharamannya, seketika Nabi akan mencegahnya. Jangan dimakan, itu haram. Ya, kenapa Nabi membiarkan Khalid memakan itu? Karena ternyata boleh hukumnya memakan daging yang dimaksudkan. Lalu kenapa Nabi tidak mencontohkan memakannya? Masya Allah. Karena selera Nabi beda dengan selera Khalid. Kalau ada kambing, beda sama selera Khalid. Kalau ada kambing, kenapa makan daging yang ini? Jadi seleranya tidak sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan, bisa mohon maaf, saya tidak makan itu. Untuk menghargai keadaan Khalid yang menyenangi bagian dari itu. Supaya tidak keluar dari kalimat Nabi, ketika keluar, orang tidak akan makan itu. Padahal kepentingannya boleh jadi tidak sama. Mohon maaf, Khalid itu ahli perang. Dan dalam perang itu ada peringatan. Seperti mobil yang bunyi. Nah, itu peringatan. Bagi yang punya untuk mematikan alarmnya. Iya. Baik. Perhatikan baik-baik. Khalid di medan perang. Nabi SAW tidak selamanya ke medan perang. Kadang di masjid mengajar. Kadang membimbing umat dan sebagainya. Ahli perang itu kondisi medannya beda dengan kondisi orang biasa. Silakan Anda cek, tanyakan pada orang-orang yang biasa ke hutan berperang, orang-orang yang biasa ke medan perang. Tidak di setiap tempat yang datang di medan perang ditemukan makanan-makanan yang sama dalam kondisi-kondisi yang biasa. Anda di sini enak saja makan ayam bakar, ayam panggang, ayam goreng, ayam lepas, ayam tangkap, ada semua. Tapi apakah ke hutan akan Anda temukan semua itu? Belum tentu. Menunya akan berbeda. Khalid dengan kecerdasan yang luar biasa, itu mengetes makanan itu. Ini kira-kira halal nggak nih? Sebab kalau saya tidak menemukan hukumnya, nanti saya berperang, nggak ada kambing guling, kambing bakar, dan sebagainya, bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan pasukan saya? Maka dari itu Nabi mendiamkannya. Diamnya Nabi disebut dengan takrirnya Rasulullah SAW. Menetapkan hukum, sekalipun kebiasaannya beda dengan kebiasaan Khalid. Paham? Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau menjelaskannya bahwasanya biawak itu berbeda juga dengan dob ya, walaupun mirip tapi berbeda. Dan Rasulullah SAW ya ketika bersama sahabat Khalid itu ya memakan dob, Rasulullah tidak memakannya ya, karena Rasulullah tidak terbiasa memakan yang demikian. Tapi Rasulullah SAW juga tidak melarang seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Selanjutnya kita juga dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana beliau akan menjelaskan hukum memakan biawak ya, biawak atau kadal untuk
dijadikan obat ya, misalkan dijadikan obat bolehkah ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Makan, jadi Allah tidak akan menjadikan obatnya di tempat yang haram. Ya. Artinya tidak ada pengobatan dengan cara yang haram. Pada dasarnya kan seperti itu. Ya, ya, ya. Tidak ada pengobatan dengan cara haram. Jika ternyata betul sudah ada berusaha untuk dengan cara makanan yang halal tapi nggak bisa, cuman merupakan omongan kesepakatan dokter harus melakukan sesuatu yang haram. Misalnya harus makan, nggak harus pakai biawak deh, Ya, anggap Pak. saya lebih serem lagi, babi. Makan babi. Kalau kata dokter nggak ada lagi obatnya kecuali itu, disuntikkan apa babi dan sebagainya, misalnya nggak Ya. ada lagi obatnya dan akan mati tanpa itu, jadi sah kok. Oke. Kalau terpaksa Darurat. ya. Darurat. Ya. Tapi kalau hanya penyakit-penyakit biasa, ya jangan babi dong, ya kan? Babi kan haramnya sudah jelas disepakati, nggak ada yang mengatakan tidak haram babi. Ya, cuman sekarang misalnya ada obat gatel, makan kadal, ya kan? Padahal enak ayam goreng daripada kadal. Obat gatel harus makan buaya. Ya ini kan, ini kan menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah sesuatu yang haram. Baik. Lalu bagaimana untuk pengobatan? Nelen undur-undur, ya kan? Makan cacing dan sebagainya lah. Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i itu adalah haram dan harus kita yakini karena madhab kita Imam Syafi'i. Nah, di saat kita menemukan kata dokter atau orang ahlinya mengatakan obat, selagi itu keharamannya bukan haram yang disepakati, maka ya bisalah kita mengambil itu, tapi bukan dikonsumsi setelah sehat jadikan sate kadal begitu, enggak. Ini dalam keadaan darurat, keadaan tertentu, ikut madhab Imam Malik, tapi dengan catatan cara bunuhnya adalah dibunuh, dimatikan. Jadi jangan dimakan-makan, jadi dimatikan dulu sebagai cara penyembelihannya adalah dimatikan. Yaitu seperti ya lele dimatikan kayak gitulah dia. Nah, kalau lele kan halal karena dari laut. Jadi madhab Imam Malik seperti kadal dan yang lain biaya. Madhab Imam Malik ada yang haram hanya apa tadi? Babi saja. Babi saja. Selebihnya adalah babi ya? tidak haram asalkan tidak membahayakan. Tapi ingat, kami beri ini adalah betul Anda yang sakit. Jangan yang sehat ikut-ikutan. Tak tanya Pak Wes goreng aja yang banyak sekalian saya minta. Tidak begitu dong. Jadi khusus spesial bagi yang sakit. Karena ini sebagai yang sakit. Haram yang lebih serem itu apa sih? Nyolong, makan riba, minuman keras itu haramnya sepakat sudah. Ya, rebutan waris itu. Kalau masalah makanan begini mah enteng. Tolong pahami makna ini. Kalau haramnya makan biawak, haramnya makan bulus apa? Kura-kura, haramnya makan ini adalah jauh di bawah di semua. Apalagi menurut madhab Malik ini adalah yang paling Anda harus takut adalah ada orang saya paling tidak mau makan kadal karena haram, astagfirullah, tapi makan riba, ini keblinger orang ini. Riba itu yang menyeramkan, ngambil waris itu yang menyeramkan, ya. Kalau urusan tadi binatang-binatang begitu masih ada celah di madhab lain. Ingat, Anda boleh, kami sampaikan, Anda boleh memakannya dengan cara bukan menjadi bangkai dulu, sengaja dimatikan dengan cara tertentu sesuai dengan apa? Apakah disembelih, kalau bisa disembelih atau dimatikan, baru Anda masak untuk yang sakit saja. Yang tidak, jangan. Itu ikut madhab siapa? Madhab Imam Malik. Kalau dalam keadaan normal, yuk makan ayam goreng, jangan makan kadal goreng. Seperti itu ya. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai makan biawak ataupun kadal ataupun hewan-hewan yang diharamkan tapi untuk dijadikan obat ya, kalau memang terpaksa tidak ada obat yang lain, hanya itu obatnya, maka dibolehkan ya menurut penjelasan beliau. Baik teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video kali ini mengenai pembahasan yaitu apakah biawak itu halal atau haram. Tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Kalau teman-teman punya rujukan kitab ataupun punya guru-guru yang menyampaikan mungkin berbeda pendapat, silahkan tulis, silahkan diskusikan di kolom komentar. Tetapi
dengan bahasa yang sopan dan santun, jangan saling memaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.